Denny mengungkapkan kabar bahwa Anies Baswedan akan segera menjadi tersangka di KPK. Wow, orang-orang penting. Hari ini gua shock. Ada yang tiba-tiba nongol dengan baju orange, Bang. Masa sih? Siapa? Nih ya, coba lihat. Tuh. Anies Baswedan, KPK tetapkan sebagai tersangka. Tapi ada tanda tanyanya ya. Tanda tanya. Tanda tanya. Nah, bener gak tuh, Bang? Ya, pastinya belum lah. Itu kan cuman clickbait kali ya dari Saidem ya. Dari saidem.co.id ya. Oke. Jadi sebenarnya yang di sana diterangkan bahwa Denny Indrayana ya kan menyebutkan bahwa Anies itu sedang dibidik lah sama gitu. KPK. Sedang dikeker gitu, target operasi begitu. Iya, iya. Kalau menurut gua apa yang dilakukan oleh Denny Indrayana ini adalah caranya Mahfud MD dalam menjalankan roda pemerintahan saat ini gitu. Maksudnya? Jadi dia ingin meminta menimbulkan satu citra bahwa saat ini Anies itu sedang dalam target operasi, Anies itu dalam kondisi penjagalan dan sebagainya, sehingga dia hembuskan itu rumor supaya itu menjadi imajinasinya masyarakat. Kalau itu terus berulang-ulang kan akan menjadi realita di dalam pikiran masyarakat itu sendiri begitu. Iya. Sehingga pada saat nanti misalnya kita katakan Anies nggak jadi, Anies tiba-tiba gagal pencapresan, maka itu akan membuat alasan yang mudah bagi pihak Anies bahwa oh ya kami dijegal, dia adalah pihak yang dijolimi. Atau sebaliknya, ketika rumor tersebut sudah dihembuskan, maka orang akan berupaya bagaimana meloloskan Anies supaya tetap capres. Iya. Karena kalau Anies tidak capres, maka yang akan dituduh adalah orang-orang yang pemerintahan sekarang gitu. Meskipun tidak lolos kualifikasi, maka Anies akan bagaimana caranya diloloskan supaya tidak ada tuduhan-tuduhan yang penjagalan tadi begitu. Jadi kita lihat saja bagaimana nanti proses selanjutnya. Yang pasti bagi gua apa yang disampaikan oleh Denny Indrayana, apa yang rumor yang dihembuskan oleh Denny Indrayana bila belum terbukti maka ini hanya sebatas rumor, dan bagi masyarakat ya kalau belum terjadi, belum ada keputusan, belum ada rilis yang benar-benar dari pihak terkait seperti KPK ya jangan mudah untuk dipercaya kan begitu. Oke. Nah, terkait dengan Anies sendiri. Anies sedang naik haji, Bang. Oh ya? Di haji bareng. Oh ya? Bersama Mbak Puan. Oh ya? Iya. Siapa yang bilang? Jadi Anies dan Puan Maharani itu berangkat haji di tanggal yang sama, yaitu nanti tanggal 22 Juni. Rencananya akan terbang bersama nih, gitu. Besok. Gitu. Ya. Nah, apakah keberangkatan Anies ke naik haji ini bisa dibilang mengulur-ngulur waktu untuk yang lagi dikejar-kejar soal pengumuman cawapresnya atau mengulur-ngulur waktu terkait dengan kasus-kasus yang dituduhkan sama dia? Apapun itu, yang pasti kalau ada orang yang sudah punya niat untuk pergi ke tanah suci, maka kita doakan aja itu supaya niatnya itu yang benar, betul. Ya. Apapun yang menjadi doanya itu terkabul, diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan kalau dia ke sono itu bagaimana doa-doanya itu diterima dan menjadi berkah untuk dia dan keluarganya. Itu secara non politis kalau kita melihat itu. Secara politis kita tidak bisa menganalisa bahwa apakah ini adalah upaya Anies untuk menunda-nunda pengumuman cawapres atau menunda-nunda bila mana ada kasus-kasus yang menjegal dia gitu ya.
Karena bagi gua politik itu kan dinamis gitu ya. Politik itu dinamis. Kita nggak tahu apa yang sedang akan terjadi besok gitu ya. Hitam bisa jadi putih, putih bisa jadi hitam. Apapun keadaannya gitu ya. Yang pasti gua minta untuk tetap positif ya, stay positif. Biarkan aja Anies mau dia naik haji, mau dia di sana sebulan, 2 bulan, bahkan nanti setelah Pilpres baru pulang kan itu. Kayak Habib Rizik dong. Itu pulang-pulang. Ya itu kita serahkan aja kepada Anies Baswedan itu sendiri kan begitu. Nah, lalu yang sebenarnya yang gue sorotin adalah apakah naik hajinya ini ada hubungannya dengan dia bertemu dengan Puan di sana, kan begitu. Karena kan bareng-bareng kan katanya kan. Bisa kebetulan banget. Bisa kebetulan kan. Nah, apakah memang mereka daftar hajinya bareng gitu kan? Karena kan kita nggak tahu yang namanya mereka ingin mengikuti jadwal wukuf itu bareng-bareng kan kita nggak tahu ya. Ya, gua nggak bisa bilang ini kebetulan juga, karena memang ditetapkan hari raya haji itu kapan itu mereka ingin melakukan wukuf bareng-bareng di sana, ya kita kan nggak tahu. Karena wukuf itu kan hanya tersedia 1 tanggal. Jadi nggak bisa juga dibilang ini adalah rencana politik kan gitu. Tapi ya kalau orang mengkait-kaitkan itu ya terserah. Atau kali aja ada rencana Allah kan, karena tadinya berseberangan, tiba-tiba karena adanya wukuf haji di sana terus mereka harus dibarengin, ketemu. Lagi melaksanakan ibadah di sana. Dapat hidayah ya Bang, kan? untuk berkoalisi. Betul gitu. Kan kita nggak tahu kan tiba-tiba, hei Pak Anies, hei Bu Puan, kan gitu apa kabar gitu. Aduh daripada kita ribut-ribut ini kan di depan Ka'bah kan gitu. Nah, bisa jadi kan gitu kan kita sedang di depan Ka'bah. Bagaimana kalau kita sekarang berdamai saja, ya kan kita pulang menjadi satu kesatuan kan gitu. Ya, kan? Tapi kayaknya nggak mungkin deh, berat banget Bang. Loh, politik itu tidak ada yang tidak mungkin gitu ya. Segala sesuatu itu mungkin terjadi gitu ya. Kan udah gue berkali-kali bilang bahwa politik itu adalah satu drama yang memang harus kita nikmati. Ya kalau memang itu terjadi ya kita terima saja. Memang saat ini rakyat sedang disuguhkan terhadap satu tontonan drama yang berepisode-episode, berjilid-jilid tidak akan ada habisnya begitu. Yaitu politik, disebut dengan politik. Sehingga kalau memang nanti tiba-tiba Anies dengan Puan bersatu ya kita ya harus terima apa adanya kan begitu. Yang gigit jari kan orang-orang yang sudah ya itu kan? Gue baru ngomong-ngomong. Orang-orang kita pulang atau koalisi bubar ya, gue sama Anies sama Anies. Hal-hal itulah yang memang akan menjadi tontonan yang mau tidak mau harus kita terima. Itulah politik kan. Kita nggak tahu tiba-tiba pulang tiba-tiba Anies Baswedan ditunjuk jadi wakilnya Ganjar, kita juga nggak ngerti kan. Atau tiba-tiba Ganjar yang jadi wakilnya Anies kan kita juga nggak paham begitu. Yang pasti inilah politik. Kita harus menerima keadaan apapun gitu. Karena yang pasti politik itu adalah upaya untuk elit-elit ini bertahan hidup kan begitu ya. Sehingga ketika kita jadi orang luar menontonnya itu seperti drama film Tersanjung dulu tau nggak? Iya, nggak kelar-kelar kan. Tapi kita mau tidak mau karena disuguhkan itu harus kita nikmati. Kan begitu. Ya menurut gua kita harus belajar dari film India lah. Gitu ya. Film India itu meskipun panjang gitu, tapi ujungnya tetap ada yang mati kan begitu. Wah bahaya. Tapi terkait dengan kasus yang katanya menyeret Anies ini, itu udah 19 kali melakukan gelar perkara. Itu kan menurut Denny Indrayana. Iya. Gini, apa namanya? Kalau Denny Indrayana mengatakan bahwa sudah ada 19 kali gelar perkara, lalu ada rencana begini-begini, ya kembali lagi, ini kan berarti Denny Indrayana membocorkan rahasia dalam penyidikan. Karena penyidikan itu sifatnya internal, lalu Denny Indrayana mendapatkan suatu hal yang dia dengan sok taunya, lalu dia menyebut itu di publik, ya menurut gua Denny Indrayana telah melanggar etik-etik itu gitu ya. Yang terakhir kemarin kan yang soal pemilu tertutup juga. Dia juga dibocorkan begitu. Jadi hal-hal seperti itu lah. Kan kembali lagi pembocoran-pembocoran itu apakah memang itu adalah berita yang dia dapat secara fakta atau katanya kan begitu. Kalau kita bicara katanya lalu sudah dihembuskan, maka itu jatuhnya hoax. Ketika itu jatuhnya hoax, maka Denny Indrayana itu berpotensi untuk dipidana begitu loh. Maka hati-hati kalau menurut gua sebagai Denny Indrayana harusnya jauh lebih kalem, jauh lebih positive thinking lah gitu ya. Kadang-kadang dalam politik memang kejam gitu. Apapun bisa dilakukan di sana menggunakan alat kekuasaan, struktur dan sebagainya. Tetapi hari ini kita harus sadar bahwa keadaan negara kita ini sedang ditonton oleh
begitu banyaknya mata kan, begitu banyaknya pasang mata yang sedang menonton keadaan politik di negeri ini begitu. Yeah. Gua kira para elit juga masih menjaga rasa etika-etika tadi untuk tidak menggunakan alat kekuasaan terlalu frontal dalam memuaskan hasrat politik tadi. Karena kalau kecium sama netizen yang adanya bulian yang didapat. Yeah. Malah elektabilitasnya turun, kepercayaan terhadap pemerintah juga turun dan sebagainya. Hal inilah yang memang saat ini menjadi concern pemerintah dalam menjaga itu kan begitu. Gua nggak menutup kemungkinan bahwa memang kekuasaan pasti akan menggunakan alat kekuasaannya dalam berpolitik, dalam bermanuver dan sebagainya. Tetapi tidak sefrontal itu. Kalau memang sampai Denny Indrayana bisa tahu tentang penyidikan-penyidikan, gelar perkara, lalu perencanaan, target operasi, ya berarti antara dua gitu. Denny Indrayananya yang sakti bisa memasang kuping di dalam lembaga anti rasuah KPK yang luar biasa itu, yang sampai telinganya bisa menyusup sedemikian rupa, atau ya ada yang salah dengan alat kekuasaan tadi. Berarti terlalu frontal kan melakukan itu sampai bisa bocor keluar kan. Dan menurut gua kalau sudah bocor keluar ya itu bukan lagi target itu namanya. Itu bukan lagi target operasi gitu. Itu aja lah itu jadinya isu kan. Karena bocor keluar. Karena kalau target operasi menurut gue diam-diam dilakukan secara diam-diam, silent operation gitu kan, yang dilakukan secara rahasia dan tidak sampai bocor juga. Ya menurut gue ada gagal berpikir dari seorang Denny Indrayana begitu. Tujuannya apa sih Bang? Gak usah lah katakan Firly Bahuri sebagai ketua KPK, jenderal gitu ya, bintang 3 pula gitu ya, bintang 2 apa bintang 3 itu. Pengalamannya di dunia intel, serse dan kasus korupsi begitu besar gitu ya. Nggak usah lah sampai dia. Gua aja kalau gua ditunjuk sebagai ketua KPK nih ya, kalaupun gua mau target orang, gua jamin tidak ada satu orang pun yang tahu selain malaikat. Operasi gua. Nah, kalau sampai bocor keluar itu kan menurut gua ada hal yang gagal. Menurut gua gagal kan begitu. Nah, apakah Firly Bahuri dengan timnya saat ini dengan struktural yang ada di lembaga itu sekonyol itu sampai bocor kan begitu? Nggak mungkin juga kan begitu. Ya artinya yang harus kita pertanyakan, dari mana Denny Indrayana mendapatkan informasi itu? Apakah ini cuma katanya-katanya? Kalau cuma katanya ya segeralah Denny Indrayana untuk mencabut kalimat itu, karena itu bisa menjadi peluang atau potensi Denny Indrayana dipidana begitu. Iya, soalnya udah beberapa kali kayak melempar ke publik terus nggak terbukti gitu. Ya karena itulah makanya ini adalah bagian daripada strategi politik. Bagaimana mereka berkampanye membuat opini publik bahwa kami ini adalah posisi yang sedang dipojokkan. Ketika kami dipojokkan, tolong masyarakat bantu kami gitu agar kami bisa lolos. Dan bagi lembaga-lembaga terkait jangan main-main, jangan curangi kami kan gitu. Ininya itulah yang sedang framing yang dibuat gitu. Kalaupun kami seandainya ada hal-hal yang secara administratif sedikit-sedikit tidak loloskanlah kami daripada nanti kami rame-rame gitu kan, seolah-olah kan seperti itu. Ya, artinya kalau ada sedikit-sedikit ya udahlah tutup mata sebelah, yang penting kami lolos daripada nanti kami ributin gara-gara hal kecil kan gitu. Itu yang sebenarnya framing atau rumor yang dibuat sebagai strategi daripada Denny Indrayana untuk bagaimana meloloskan Anies di. Jadi bisa dibilang secara tidak langsung sedikit-sedikit Denny Indrayana ini mulai mengancam gitu ya Bang? Loh, ini bagi gua rumor yang dihembuskan oleh Denny Indrayana ini bukan lagi hanya sebatas rumor, tapi teror. Kalau dibiarin bisa berbahaya. Bisa berbahaya, maka nggak ada salahnya maka Mahfud MD beberapa kali meminta kepada penegak hukum untuk bagaimana memproses itu. Karena memang itu akan membahayakan sistem demokrasi yang sudah jadi kita jaga selama ini. Pasti ricu. Ya istilahnya beginilah, ada satu pertandingan sepak bola kita katakan. Semua tim harus beradu lolos di dalam pada saat pendaftaran. Ada satu tim dia sadar betul bahwa terjadi kekurangan terhadap pemain. Misalnya yang harusnya standarnya harus ada minimal 20 pemain, dia cuma ternyata ada 15 orang, kurang 5 pemain. Tapi dia tetap bisa main karena dia punya 11 orang.
Bagaimana caranya dia menekan panitia yang menyeleksi? Nggak mungkin dia tiba-tiba gebrak-gebrak meja saja kan? Kalau dia gebrak-gebrak meja saja, siapa dia? Iya. Dia bukan penyelenggara. Akhirnya dia membuat satu isu duluan di luar gitu, bahwa kami ini berpotensi dicurangi. Di kalangan supporter Kami, tuh ya. dia akan membuat itu. Kami berpotensi dicurangin. Kami kemungkinan karena tim kami ini jago-jago, kami kemungkinan tidak akan lolos dalam registrasi gitu kan. Sehingga secara psikologi panitia akan berpikir ulang ketika ingin mencoret tim tersebut. Kalau gua coret nanti mereka katakan kita ini memang bener dong. Ya bener kan? Bener kan? Gitu kan. Akhirnya panitia ya sudahlah kurang-kurang 5 orang. Jadi nah ini yang sebenarnya sedang diharapkan oleh Denny Indrayana begitu dengan timnya gitu, bagaimana caranya meloloskan Anies Baswedan. Dan menurut gua inilah yang merusak demokrasi tadi begitu. Nah kalau kita memang bicara demokrasi, maka rumor yang diucapkan pun harus hati-hati, harus berdasarkan bukti. Kalau memang sudah kita punya pegang itu bukti, baru kita ungkapkan. Jangan hanya sebatas cuap-cuap nggak jelas kan, dan tidak terbukti pula. Itu kan menurut gua ya malu. Masalahnya bang, bukan menuduh Pak Mahfud Omdo juga ya, tapi beberapa kali Pak Mahfud juga melempar di sini ada korupsi, terus udah selesai. Di sini ada korupsi, udah selesai gitu. Gua sampai sekarang masih percaya dengan apa yang diucapkan oleh Pak Mahfud MD. Tentang di sini ada korupsi, di situ ada korupsi, ada. Gua percaya itu. Gua punya keyakinan ungkapan Pak Mahfud itu tidak main-main. Cuman ada sesuatu hal yang besar yang membuat Pak Mahfud MD akhirnya nggak gue lanjutin. Selesai gitu. Itu sih sebenarnya yang yang membuat gue percaya bahwa Mahfud MD itu benar-benar omongannya itu benar gitu. Oke. Tapi ya sekali lagi berarti tindak tanduknya Denny Indrayana ini udah nggak bisa dibiarin ya bang? Nggak bisa dibiarin. Sehingga karena perlu kecil akhirnya orang yang tadi yang nggak percaya pun kalau istilahnya di brainwash pelan-pelan gitu ya bang? Ya terus sama kayak iklan rokok aja. Iya, akhirnya iklan rokok tuh ditaruh di baliho-baliho apa segala macam, padahal gambar rokoknya nggak ada kan? Iya betul. Tapi semakin orang sering lihat lewat, secara psikologi akan membuat orang itu gua ngerokok ini tes deh. Iya. Gitu, itu sama aja. Wah bahaya sekali ya. Ya mudah-mudahan kita bisa melihat tindakan tegas dari pemerintah kita untuk seorang Denny Indrayana yang secara tidak langsung memberikan brainwash. Harus ditindak. Iya betul. Oke, terima kasih Bang Pablo. Sampai jumpa di ngobrol penting selanjutnya.